Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa dan keluarga besar SDIT Ar-Rahmatukum yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita di majelis taklim diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu berupa kesehatan, sehingga bisa menjalankan puasa Ramadan dalam tahun ini dengan penuh kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa akan menambahkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya sehingga pada saat kita menghadap Allah nanti dipertemukan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dan anakku sekalian yang saya cintai, kita bersyukur kepada Allah karena pada bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu panjang umur. Kaitannya dengan itu, pada kesempatan ini mari kita ikuti bersama, belajar bersama, yaitu tentang syukur dan sabar. Ada yang mengartikan syukur itu adalah memuji kepada Allah. Berikutnya ada juga yang mengatakan syukur itu adalah rasa terima kasih kepada Allah karena kenikmatan yang telah diberikan. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ mengungkapkan bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah kenikmatannya oleh Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, maka azabnya akan lebih pedih. Berangkat dari ayat tersebut, kita sudah jelas bahwa itu adalah suatu pengungkapan rasa terima kasih dengan memuji kepada Allah. Dari beberapa ulama menyampaikan pembagian yaitu tentang syukur. Syukur itu ada 3. Yang pertama adalah syukur bi'al-qalbi. Yang kedua adalah syukur bi'al-lisan. Berikutnya syukur yang ketiga yaitu syukur bi'al-jawari. Untuk syukur yang pertama yaitu syukur bi'al-qalbi. Syukur ini datangnya dari hati. Jadi seseorang dengan mengamalkan syukur yang pertama ini, manusia itu menyengaja untuk melakukan kebaikan kepada makhluk. Bagi anak-anak yang masih bersekolah, itu mendapatkan prestasi. Kemudian kita dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit. Rasa kegembiraan kita, kemudian kita mengungkapkan dengan membuat orang lain menjadi senang. Tentunya itu kita melakukan dengan cara bersedekah, dengan mengadakan syukuran, mengundang sanak saudara kita. Nah, ini merupakan syukur yang datangnya dari hati. Ada lagi yang diwujudkan,
Karena syukur kita itu mempunyai rasa simpati kepada orang lain. Itu datangnya dari hati. Kemudian syukur yang kedua adalah syukur bi al-lisan. Syukur ini adalah syukur dengan lisan atau syukur dengan ucapan. Dan ini banyak sekali yang sudah melakukan dalam artian bersyukur kepada Allah, karena syukur ini sangat mudah sekali, hanya dengan ucapan tahmid, yaitu alhamdulillah. Sangat mudah kan? Berikutnya adalah syukur yang ketiga, yaitu syukur bi al-jawari. Syukur bi al-jawari ini adalah syukur yang ada kaitannya dengan anggota badan kita. Tentunya yang ada pada diri kita, ya, karena kita telah diberikan suatu rezeki yang berlebih oleh Allah, yaitu tentu saja kita melakukan rasa syukur itu. Suatu contoh, kita diberi mulut, diberi mata, diberi hidung dan sebagainya. Kemudian dengan mulut kita, karena kita merasa bersyukur kepada Allah, kita menggunakannya dengan sesuatu yang baik, menjauhi, menggunjing, hibah. Terutama bagi anak-anak, dengan kita diberi mulut, diberi hati, diberi mata, kita bisa berbuat baik. Itu dengan cara apa? Mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang-orang yang kita cintai. Lalu bagaimana dengan orang yang membuat kesalahan kepada kita? Apa tidak didoakan? Ya, itu harus lebih doanya. Biar apa? Dia mendapatkan hidayah. Sebagaimana dalam surat Al-Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah menyampaikan, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabahi, akan aku kabulkan. Itu tentang syukur. Kemudian berikutnya adalah tentang sabar. Antara syukur dan sabar itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Adapun sabar menurut syar'i ada yang menyampaikan, ya, ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam hal-hal yang diharamkan. Berikutnya yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketetapan Allah yang kurang baik. Suatu misal, kita berkeinginan untuk berangkat haji, namun ada sesuatu yang membuat kita bertarik ulur, keinginan duniawinya muncul. Nah, antara iya dan tidak, meneruskan berangkat haji atau tidak, sabar enggak kita? Kalau kita bersabar, bisa melangkah dengan yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bersabar, akan gagal untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam bersabar itu juga bisa dihalau dengan adanya sholat. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar
yang berkaitan kita bisa menahan diri dengan kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi takdir yang kurang menguntungkan, takdir yang tidak baik. Kita harus yakin bahwa Allah memberikan beban kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan kita. Dituangkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ibaratnya gelas ini sudah ada takarannya. Maka syukur dan sabar ini harus ada keseimbangan karena tidak boleh dipisah-pisahkan. Ibarat burung, syukur itu adalah sayap kanan dan sabar adalah sayap kiri. Sehingga untuk bisa dapat terbang, maka harus ada keseimbangan antara syukur dan sabar. Oleh karena itu, mari mengambil hikmah dari pelajaran syukur dan sabar ini. Kita bisa membina diri dengan mendekatkan diri kepada Allah untuk bisa meraih ridha Allah dan menjadi harapan kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan panjang umur, sehat dengan keberkahan, dan menemui Ramadan akan datang. Anak-anak sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah dan bisa menjadikan termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.